Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar memahami konsep dari OOP. OOP itu sendiri sebenarnya ketika kita mau membuat sebuah aplikasi menggunakan OOP, kalau kita tidak terbiasa, maka kita akan sedikit kebingungan jika kita bandingkan dengan bahasa pemrograman konvensional atau prosedural yang selama ini kita pelajari. Akan tetapi, ketika kita menggunakan bahasa pemrograman OOP ini, maka nanti kita akan bisa membuat aplikasi dengan lebih efektif dan efisien. Kenapa seperti itu? Karena OOP itu sendiri itu kita buat dari runtutan atau kumpulan dari beberapa objek yang sudah kita buat sebelumnya. Artinya ketika kita sudah membuat objek dan suatu ketika kita membutuhkan objek itu lagi, maka kita tidak perlu membuat objek itu lagi. Kita tinggal memanggil objek tersebut saja dan mau kita kembangkan. Itu OOP, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi akan lebih cepat. Akan tetapi kekurangan dari OOP itu sendiri kalau tidak terbiasa maka akan bisa membingungkan dari programmernya itu sendiri. Adapun konsep dari OOP itu sendiri, OOP adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek, sehingga ketika kalian membuat aplikasi yang akan kalian buat itu harus terdiri dari objek-objek yang akan kalian gunakan, seperti itu. Sebagai contoh di sini saya siapkan coding dari PHP ya. Jadi untuk konsepnya, struktur dasar untuk membuat OOP di sini dalam bahasa pemrograman PHP ya. Jadi kita harus membuat kelas. Kelas di sini artinya kita membuat sebuah objek. Untuk di sini saya mau membuat objek yang akan saya kasih nama buah seperti itu. Kemudian di dalam objek ini, nah di code goes here di sini baru nanti bisa kita tambahkan propertinya apa saja, terus metodenya apa saja yang akan kita isi atau isi dari sebuah objek yang namanya adalah buah ini tadi. Cara mengisinya seperti ini. Untuk di sini saya membuat kelas yang namanya adalah buah. Kemudian saya mendeklarasikan variabel di sini. Variabel namanya adalah nama. Kemudian variabel yang kedua saya kasih nama warna. Nah, di dalam sebuah kelas atau objek, variabel di sini dinamakan dengan properti. Kemudian untuk mengisi sebuah variabel atau properti nama dan warna ini itu bisa kita gunakan atau menggunakan fungsi setName. Tentu seperti ini, function setName dalam tanda kurung nama. Ini adalah nama variabel yang ada di atasnya ini. Kemudian untuk mengisinya kita tuliskan this tanda panah nama sama dengan nama. Seperti itu, sehingga nanti ketika mau mengisi sebuah variabel nama ini maka kita bisa menggunakan fungsi atau metode setName, kemudian di dalam tanda kurung kita berikan atau kita parse argumennya adalah namanya apa, seperti itu. Kemudian kita membuat lagi fungsi dengan nama getName. Nah, getName ini nanti digunakan untuk mengambil isi dari variabel atau properti nama yang ini ya. Kemudian return this nama, sehingga variabel nama itu saya return ke function yang namanya adalah get nama. Sehingga di kelas yang namanya buah ini atau objek yang namanya buah ini dia sudah memiliki properti dua, yaitu nama dan warna, dan memiliki metode dua, yaitu untuk pengisian sebuah properti nama dan pengambilan data yang ada pada properti nama. Terus bagaimana cara mengimplementasikannya? Mengimplementasikannya sangat mudah. Ini adalah contoh objek yang sudah kita buat sebelumnya yang ada di sini. Tinggal kita masukkan aja di atas di sini, objeknya sudah kita buat. Kemudian
untuk mengimplementasikannya atau kita mau membuat turunan dari kelas objek ini, yaitu kelas buah, maka tinggal kita panggil aja di sini. Di sini saya membuat variabel namanya adalah pisang sama dengan new buah. Berarti nanti variabel pisang ini sudah memiliki turunan atau memiliki sifat yang sama dengan objek yang namanya adalah buah. Nah, apa saja? Yaitu dua properti nama dan warna dan dua metode, yaitu setName sama getName. Akan secara otomatis berada di sifatnya variabel pisang seperti itu. Kemudian saya membuat lagi variabel duren, terus sama dengan new buah. Nah, berarti variabel yang namanya duren itu juga mewarisi sifat yang ada pada properti atau objek yang namanya adalah buah, yaitu ini tadi, yaitu dua properti nama dan warna dan dua metode setName sama getName. Sehingga ketika kita mau mengimplementasikan dua variabel ini, maka kita juga bisa mengakses apapun yang ada di objek buah ini. Sebagai contoh seperti ini, pisang set name. Nah, karena di objek buah ini ada fungsi set name, maka ketika kita mendeklarasikan sebuah pisang dari objek buah, maka variabel pisang juga bisa mengakses fungsi yang namanya setName. SetName dalam tanda kurung di sini adalah nama. Maka ketika kita memanggil pisang terus setName di sini, maka kita berikan data parselnya, yaitu pisang Ambon di sini. Katakan kita isi dengan pisang Ambon seperti ini. Kemudian kita mendeklarasikan variabel duren tadi, kita kasih namanya apa? SetName duren montong seperti ini. Maka variabel pisang dan variabel duren itu nanti akan diisi properti namanya, ini akan terisi dengan sesuai dengan coding yang kita buat. Pisang berarti nanti name-nya adalah pisang Ambon sini. Kemudian untuk duren, maka set name-nya nanti adalah duren montong seperti yang ada di sini. Jadi name-nya ini nanti akan diisi dengan duren montong. Nah, ini adalah keunikan dari OOP. Walaupun kelas yang kita gunakan, walaupun objek yang kita gunakan itu sama, akan tetapi kalau kita wariskan di sebuah variabel dalam satu bahasa pemrograman atau satu blok program yang sama, maka isinya itu nanti bisa berbeda. Cuma sifatnya yang sama. Jadi sifatnya sama, akan tetapi isi dari blok program itu nanti akan berbeda-beda sesuai yang diinginkan oleh programmer. Contoh di sini echo pisang getName. Maka nanti di sini tampilan dari variabel pisang di sini getName akan sesuai dengan isi dari variabel yang kita tentukan tadi. Di sini pisang setName pisang Ambon. Maka nanti tampilannya di sini adalah pisang getName, ini nanti tampilannya adalah pisang Ambon. Kemudian echo BR itu enter ya atau break row. Kemudian bawahnya lagi duren getName. Jadi duren namanya kita isi dengan duren montong. Maka di sini nanti yang bawah sendiri nanti akan ada tampilan yaitu duren montong. Kita coba kita jalankan. Tadi ini kita simpan di, kita lihat dulu ya simpanannya di web 2 ya, web 2, terus namanya adalah hasil buah OOP. Langsung kita ketikkan aja di sini localhost garis miring web 2 ya tadi ya. Nah, tadi namanya di sini adalah hasil buah OOP.php. Nah, hasil buah.php yang ini.
Nah, maka tampilannya kan seperti ini, pisang Ambon dan duren montong, seperti yang ada di skripnya. Nah, sama persis kan, Kak Eco, pisang, di sini get name. Karena yang di atasnya ini pisang, kita isi set name-nya adalah pisang Ambon, maka Eco pisang get name di sini isinya adalah pisang Ambon. Nah, seperti ini. Isinya adalah pisang Ambon. Kemudian yang kedua, Eco BR. Karena BR adalah break row, enter, maka setelah pisang Ambon nanti akan di enter. Setelah enter ada Eco duren get name. Nah, tadi untuk duren itu kita set name-nya adalah duren montong. Maka tampilan di sini itu duren get name adalah duren montong. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi itu konsep dasar dari OOP. Semoga bisa dipahami untuk konsep dasarnya, sehingga nanti untuk pembuatan aplikasi secara lanjut bisa lebih maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan diasah kembali sehingga nanti bisa lebih paham tentang OOP itu bagaimana dan cara penggunaannya seperti apa. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.